Haleluya. Tuhan itu sangat baik kepada kita semua. Saya masih ingat waktu ada 4 orang di KUR, dan sekarang Tuhan itu sangat setia. Pagi ini, firman dari Imamat pasal 8, dan judul hari ini adalah kesalehan. Tugas kita dan tanggung jawab kita. Seperti yang telah dibacakan oleh penatua, Imamat pasal 8, Musa itu melakukan pentabisan untuk imam pertama, Harun dan anak-anaknya. Dan saat kita melihat Imamat pasal 8, saya ingin kita semua untuk pikirkan proses pentabisan ini langkah demi langkah sebagai bagian melatih tubuh kita dalam kesalehan. Dan Rasul Paulus dia menulis kepada Timotius waktu masih muda, katanya latihlah dirimu beribadah dalam kesalehan. Kata latih di sini adalah gumnazo, dan dari sana kita dapat kata gimnasium atau gym ya. Jadi dikatakan bahwa latihan badani ada nilainya, olahraga, tetapi betapa lebih bernilai lagi latihan rohani dalam kesalehan. Dan saya percaya pagi ini Tuhan ingin kita untuk melatih diri kita dalam kesalehan. Apa artinya itu? Kesalehan itu dalam bahasa Yunani, eusebia. Eu artinya baik, sebea artinya kehormatan atau kesalehan. Jadi eusebia artinya kesalehan yang terarah atau saleh. Jadi ini artinya saleh, berkomitmen, dan mengabdi pada penghormatan kepada Allah. Jadi bayangkan, seseorang pergi ke gym ya, seminggu sekali atau 2 kali, dan misalkan biaya untuk ke gym itu 10% dari berapa pendapatan dia, dan setiap hari dia kerjain bicep dia, olahraga bicep. Jadi bicepnya besar tapi kakinya kayak ayam. Kalau kita ke gym kan nggak boleh olahraga seperti itu kan. Kalau kita ingin bicep kita besar, kita juga harus kerjakan tricep kita. Jadi bagian tubuh kita ingin besar, kita harus olahraganya yang balance. Harus kita pikirkan setiap bagian tubuh kita dan melatih agar seluruh badannya itu seimbang. Kalau kesalehan gimana? Latihan kita Gereja Sion seperti apa sekarang? Kalau kita ke gym kan kita tahu, kita melakukan hal yang benar kalau bagian otot itu berkembang, dan itu benar-benar harus berusaha dan keringat. Tapi dalam kesalehan, kita bertumbuh dalam buah rohani seperti ucapan syukur, pujian ke Tuhan, ada damai, ada kesabaran, ada penginjilan, dan ada pertobatan. Siapa yang urus dalam latihan kesalehan kita? Di Perjanjian Lama, imam itu tugas mereka kan. Mereka itu menjadi seperti orang tengah antara Tuhan dan umat Tuhan, dan mereka menengah antara Tuhan dan umatnya. Jadi kalau kita ingin memberi korban, kita perlu imam. Kalau kita ingin belajar tentang firman Tuhan, kita juga perlu imam. Kalau kita ingin bertumbuh dalam kesalehan, kita juga perlu kesalehan. Perlu imam. Tetapi Yesus datang di Perjanjian Baru dan dia mengatakan bahwa semua yang percaya kepada dia adalah sekarang imam di mata Tuhan. Jadi kita semua di sini yang percaya pada Yesus, kita adalah imamat rajani. Amin. Artinya sekarang kesalehan itu adalah tugas kita dan tanggung jawab kita. Amin. Ini panggilan kita. Kalau kita di dalam tim sepak bola dengan pemain
profesional, mungkin kita nggak usah sentuh bolanya pun kita bisa menang dalam gamenya. Tapi kesalehan bukan seperti itu. Kalau seperti itu kita hanya butuh satu pendeta senior yang sangat kudus dan kita otomatis jadi saleh. Tapi kesalehan ini lebih kayak angkat beban olahraga. Nggak ada yang bisa angkat bebannya untuk kita. Jadi itu tanggung jawab kita sendiri. Nggak ada yang bisa melatih kita. Jadi sekarang itu tergantung kita. Kalau kita ingin latih ya latih. Kalau kita ingin bertumbuh ya tumbuh. Saya doa pagi ini kita semua akan bertumbuh dalam kesalehan. Amin. Dan kesalehan itu terjadi di dalam gereja, tetapi juga terjadi di dalam rumah. Kita harus melatih siang dan malam. Setiap hari. Bukan hanya kita ke gereja seminggu sekali. Tapi di rumah, penyembahan dalam keluarga itu pun penting untuk melatih dalam kesalehan. Poin nomor 1. Di saat kita melihat proses pentabisan ini, mari kita lihat bagian tubuh yang kita miliki secara rohani. Yang pertama, kita harus kembangkan panggilan kita. Kembangkan panggilan kita. Jadi, di awal dari Imamat pasal 8, ayat 1-5, ini menggambarkan orang-orang pertama yang akan ditabiskan sebagai imam-imam, yaitu Harun dan anak-anaknya, yaitu suku Lewi. Harun siapa? Harun itu orang paling tidak layak untuk menjadi pemimpin atau imam besar. Kenapa? Karena kalau ingat di Keluaran pasal 32, Harun itu yang membuat orang Israel menyembah lembu emas kan? Dia itu sangat tidak layak. Orang Lewi itu adalah suku juga paling tidak layak. Diledekin oleh semua suku karena dosa mereka. Bapak mereka Lewi itu telah melakukan dosa dengan menggunakan perjanjian sunat itu untuk tujuan dia sendiri. Tetapi untuk menjadi imam itu tidak penting. Apa yang kamu pernah lakukan di masa lalu? Atau siapa diri kamu? Apa yang penting adalah bapak kamu adalah orang Lewi. Itu aja yang dilihat. Dan Tuhan memilih suku Lewi untuk jadi imam-imam Tuhan. Jadi imam itu posisinya bukan dari kerja keras atau orang baik atau ada banyak duit, tapi dari keturunan. Jadi apa yang kita lihat di sini, apa yang Musa lakukan untuk proses pentabisan ini, Yesus juga lakukan hal yang sama. Jadi Yesus itu sebenarnya yang asli, Musa itu seperti bayangan dan Yesus itu hakikatnya. Semua yang Musa lakukan untuk imam, Yesus juga lakukan. Dan dia berikan kepada kita panggilan kudus. Dan itu hal yang berarti dan kekal. 2 Timotius pasal 1 ayat 9, Rasul Paulus tulis kepada Timotius, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini artinya apa untuk kita? Artinya kita harus kembangkan panggilan kita, membuat keyakinan kita itu lebih dalam. Jadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita tuh kita harus lebih yakin. Dan ini mulai dengan menerima tanggung jawab itu. Waktu anak saya Daniel dilahirkan, istri saya langsung menjadi seorang ibu, menjadi sangat keibu-ibuan. Untuk laki-laki kan beda ya, seringkali. Suami-suami yang udah jadi ayah, di saat bayi dilahirkan, kadang kita tuh nggak langsung sadar. Pelan-pelan kita harus menerima, oh, saya sekarang seorang ayah. Sesuatu seperti itu. Jadi kenanya tuh kayak tiba-tiba baru sadar gitu. Kita harus terima tanggung jawab kita, bahwa kita itu sekarang tanggung jawab atas kesalahan kita, dan kita tuh bertanggung jawab melakukan hal-hal yang para imam lakukan untuk memberi korban kepada Tuhan setiap hari, biar api doa itu terbakar terus siang dan malam. Api penyembahan, api kasih, dan perkumpulan orang-orang kudus. Inilah kayu salib kita yang kita harus pikul di diri kita. Efesus pasal 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihati kamu
Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi mari kita kembangkan panggilan itu, amin. Poin yang kedua, kita harus memiliki niat yang murni. Imamat 8 ayat 6 dikatakan, lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Jadi membasuh dengan air itu menyimbolkan pembersihan hati dari tujuan atau niat yang tidak murni atau kotor. Waktu Yesus mencuci kaki-kaki muridnya, dia menunjukkan bahwa Yudas dari antara mereka itu salah satu tidak bersih. Bukannya karena Yudas lupa mandi tadi pagi, tetapi di Yohanes 13 ayat 10 Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi ini dia sedang bicara mengenai Yudas yang memiliki tujuan rahasia dan ada tujuan untuk keinginan dia sendiri. Filsuf Denmark Soren Kierkegaard menulis sebuah buku berjudul Kemurnian Hati adalah Kehendak Satu Hal. Dan di dalamnya dia katakan gini, kita harus menghendaki satu hal, dan itu adalah hubungan yang dalam dan yang tulus dengan Tuhan. Segala yang lain itu cuma menuju kepada keegoisan dan ada tujuan yang tersembunyi yang kotor. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita lihat kitab Samuel, kita bisa lihat anak-anak Eli itu, Imam Eli itu menggunakan posisi imam dia untuk keuntungan dia sendiri secara pribadi. Dan kita, Gereja Sion, tidak boleh seperti itu. Ibrani pasal 10 ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan juga di Matius pasal 5 ayat 8, Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi mari kita lihat kembali tujuan kita, niat kita. Kenapa saya di sini? Kenapa saya melayani Tuhan? Dan kita juga harus lihat cara kita berdoa. Apakah saya doa untuk kehendak saya sendiri atau untuk kehendak Tuhan? Apakah saya doa untuk apa yang saya mau atau apa yang Tuhan mau? Yesus ajarkan kita cara berdoa, kehendakmu yang terjadilah, bukan kehendak aku. Jadi kita harus doa seperti ini kan, Tuhan, ini situasi aku sekarang. Dan saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Tapi saya ingin Engkau dimuliakan melaluinya. Saya ingin Engkau merubah situasi ini dan gunakan untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita harus doanya seperti itu untuk kehendak Tuhan itu terjadi. Poin yang ketiga, kita harus menyerahkan semua dosa dan bahkan kesuksesan kita. Jadi setelah membasuh mereka dengan air, Musa itu mengenakan pakaian imam kepada mereka. Ini di Imamat pasal 8 ayat 6-9. Dan ayat 13 juga. Saya bacakan ayat 13. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi yang mempersiapkan pakaian imam itu siapa? Bukan para imam sendiri, tetapi Musa yang mempersiapkan pakaiannya. Sama seperti itu. Seperti Musa mempersiapkan pakaian, Yesus juga mempersiapkan pakaian untuk kita. Dan pakaian secara hurufiah yang menutupi tubuh jasmani, Yesus itu menutupi kita dengan pakaian rohani yang menutupi roh jiwa kita. Dan Alkitab menyebut itu sebagai pakaian penyelamatan, yaitu jubah kebenaran. Yesaya 61 ayat 10 dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran.
Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi ini bukan hanya kebenaran yang biasa ya. Ini kebenaran yang dari Yesus Kristus sendiri. Yesus sudah tahu ini, udah tahu bahwa kebenaran dia akan dikenakan kepada kita semua. Maka dia katakan di Yohanes 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi demi siapa? Demi kita kan? Demi orang-orang kudus yang percaya kepada dia. Jadi, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi, tolong bayangkan nih bersama aku. Bayangkan keindahan kebenaran Yesus yang tidak ada dosa, tidak ada noda, tidak ada cemar. Anak Allah ini tidak ada kesalahan pada dia. Jadi seindah itu kita semua tuh seindah itu di mata Allah Bapa kita. Amin. Tuhan Yesus itu menutupi kita dengan kebenaran dia. Galatia pasal 3 ayat 27. Dikatakan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tapi pernah gak merasa seperti tidak menarik di mata Tuhan? Pernah gak berasa kalau kita melakukan hal yang salah, misalkan kita jatuh dalam godaan atau cobaan, atau dosanya itu nggak berhenti-berhenti. Ada musim di mana kering banget dan Alkitab itu berdebu dan kita tidak bisa berdoa. Saya tahu rasa malu saya di saat saya berdosa. Saya rasa seperti itu Tuhan lihat aku seperti dengan mata yang jijik gitu, yang Tuhan tuh tidak mau memandang aku. Atau mungkin pernah nggak merasa kayak tidak, atau pernah nggak merasa layak? Misalkan kamu setiap pagi doa subuh, setiap pagi bangun 5:30 dan berdoa, baca 10 pasal Alkitab, melayani gereja dengan seluruh hati, yang datang paling pagi, pulang paling telat, dan mulai merasa seperti, oh Tuhan tuh lebih sayang aku sekarang dari kemarin. Tapi kita nggak sadar bahwa kita telah mengenakan pakaian lama kita lagi, diri kita yang lama lagi. Ini adalah dosa. Ini adalah konsep legalisme yang seolah-olah Tuhan tuh menilai kita sesuai dengan perbuatan kita, tapi itu salah. Tuhan itu menilai kita melalui perbuatan Yesus Kristus. Maka semua yang kita pernah lakukan sebagai orang berdosa di kayu salib, itu Yesus memandang Yesus seperti itu. Dan apapun yang Yesus lakukan di bumi, itu seolah kita yang telah melakukannya. Maka kita harus mengenakan jubah Yesus Kristus. Jadi jangan menukar keindahan Yesus Kristus dengan kain yang kotor. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, kayak kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudari, mari kita jangan melakukan kesalahan legalisme. Kita harus buang diri kita yang lama dan mengenakan Yesus. Lepaskan kegagalan kita dan bahkan kesuksesan kita juga. Kita bisa mikirkan para penatua di kitab Wahyu, pasal 4 ayat 10. Mereka tuh melemparkan mahkota mereka. Semua kesuksesan, semua perbuatan baik mereka letakkan di hadapan Tuhan karena mereka merasa tidak layak. Karena semuanya bukan perbuatan mereka, itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan aku yang membuatnya, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Efesus pasal 4 ayat 22-24 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Kristus kita semua menjadi baru. Amin. Poin yang keempat, kita harus memakai waktu kita dengan baik. Imamat pasal 8 ayat 10-12, saya bacakan, Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskan semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya, dan menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dan dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Jadi minyak urapan ini artinya apa? Artinya Roh Kudus, menyimbolkan Roh Kudus. Kita tahu itu dari mana? Kata Ibrani untuk urapi adalah masyah, yang artinya untuk dikenakan gitu. Di waktu sekolah SMP, kita taruh tomat di jempol, lalu kita ke teman dan kita urapi dahi mereka dengan saus tomat dan mengatakan Simba, seperti kartun Lion King. Tapi dari kata Masya ini kita dapat kata Mesias. Dan Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi Mesias itu siapa? Yesus adalah Mesias yang datang dalam kuasa Roh Kudus. Iya kan? Penuh dengan Roh Kudus. Lukas 4 ayat 17-19. Dan dia memeteraikan kita dengan diurapi kita dengan Roh Kudus. 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya di atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Maka kita memiliki Roh Kudus. Apa yang kita harus lakukan? Rasul Paulus beritahu kepada kita, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dia lanjut untuk mengatakan, bagaimana caranya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Efesus pasal 5 ayat 15-18. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi untuk penuh dengan Roh, kita harus mempergunakan waktu kita yang terbaik. Bagaimana? Yaitu dengan mengerti kehendak Tuhan, belajar firman, cari di dalam Alkitab, dan cari firman Tuhan di situ. Roh Kudus itu yang menulis firman Tuhan kan, Alkitab yang kita miliki, semuanya ditulis oleh inspirasi Roh Kudus. Jadi di saat kita membacanya, kita jadi lebih penuh dengan Roh Kudus. Jadi cara kerjanya seperti itu. Artinya bagi kita semua adalah jadwal kita itu harus dirubah. Seperti seorang imam. Jadi hal-hal Tuhan itu harus ditinggikan, dan jadwal kita pribadi itu harus dihilangkan dari keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 16-17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Gereja Sion, semua orang yang ada di sini, kita jangan buang waktu kita. Kita harus mempergunakan waktu kita terbaik. Buang hal-hal yang duniawi dari jadwal kita. Itu artinya. Jadi panggilan kita harus anggap serius. Poin yang kelima. Kita harus terima latihan untuk menerima kasih dari Allah. Jadi setelah dia mengurapi Harun, lalu dia kasih Musa itu beri persembahan dosa dan persembahan bakaran. Kita kan udah belajar mengenai 2 persembahan ini, jadi kita nggak usah terlalu dalam.
Tapi kita bisa lihat bahwa persembahan dosa itu membersihkan kita dari polusi dosa. Dan korban bakaran itu membuat kita menjadi damai dengan Tuhan karena itu membayar upah dosa. Dan Yesus itu mencuci kita bersih oleh darahnya juga kan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa, semua dosa, bukan hanya sebagian tapi segala dosa, ya kan? Dan korban bakaran kita mendamaikan dosa, sama seperti itu Yesus juga mendamaikan kita dengan Tuhan. Jadi saya akan bertanya, kamu merasa disayang nggak hari ini oleh Tuhan? Rasa kasih sayang Tuhan nggak? Merasa dikasihi? Caranya bagaimana Tuhan mengasihi kamu? Sebagai seorang imam, kita harus melatih diri kita untuk menerima kasih dari Tuhan. Saya dengar kadang suaminya kejar istrinya, lalu istrinya tidak izinkan dan buang semua usaha suaminya, tidak mau menerimanya. Untuk kita harus terima kasih dari Allah karena kita tidak bisa menuang dari ember yang kosong. Jadi bagaimana kita bisa menerima kasih? Yohanes 15 ayat 9, Yesus bilang, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kata tinggallah adalah meno dalam bahasa Yunani. Artinya untuk berdiam, menetap, atau untuk tinggal. Jadi kata tinggallah seperti kita tinggal di rumah gitu. Kita habis kerja keras, kita pengen pulang kan ke rumah. Tapi zaman sekarang rumah itu di mana ada wifi, ya kan? Anak-anak kita, generasi lebih muda, kalau nggak ada wifi di rumah, mereka bahkan ke rumah teman untuk bisa ada wifi kan? Wifi. Tuhan bilang kepada kita hari ini, izinkanlah kasihku menjadi rumahmu. Jadi untuk cari sebuah rumah itu udah selesai. Kamu udah gak usah mikir-mikir lagi. Pendeta Abraham Park pernah mengatakan bahwa firman Tuhan adalah rumah tinggal kita. Amin. Kenapa? Karena Yesus itu adalah pengasih jiwa kita. Tidak ada yang mengasihi kita lebih dari Yesus, ya kan? Dia sangat mengasihi kita. Dia pikir kita tuh layak untuk dia mati di kayu salib. Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Apa yang Yesus belum miliki sebelum dia datang ke bumi? Sebelumnya Yesus belum memiliki kita. Jadi kesukacitaan Yesus adalah kita. Saya langsung baca. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi sebagai imam kita harus melatih diri kita dalam kasih Allah untuk menerima kasih dari Allah. Poin yang ketujuh, kita harus dedikasikan telinga, tangan dan kaki kita ke pelayanan Tuhan. Jadi setelah memberi persembahan dosa dan korban persembahan bakaran, Musa itu melakukan persembahan pentabisan, dan bagian dari itu Musa mengambil darah dari domba jantan yang dikorbankan dan dia taruh di telinga sebelah kanan dan jempol sebelah kanan dan ibu jari kaki sebelah kanan kepada Harun dan imam-imamnya. Imamat 8, 23-24, domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat lalu membubuh sedikit dari darah itu kepada telinga dan selanjutnya. Jadi sebelah kanan ini menyimbolkan kiri kanan dua-duanya. Tapi kanan itu dianggap lebih penting. Jadi seandainya aku ambil pena untuk menulis, maaf untuk semua orang yang tangan kiri,
Tapi biasa kan kita pakai tangan kanan kan? Kata pentabisan dalam bahasa Ibrani adalah milu. Milu itu datang dari kata mala yang berarti dipenuhi. Dipenuhi dengan sesuatu. Berarti tangan kita seperti penuh dengan sesuatu. Jadi dikatakan, imam itu pikiran dia, telinga itu kan, dan tangan kita itu perbuatan kita, dan tujuan kita itu adalah kaki kita. Semuanya harus dipenuhi dengan hal-hal Tuhan. Sebagai imam, ini adalah tanggung jawab kita. Amin. Mazmur 24 ayat 3-4 ditulis, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Lihat di sini kan, naik ke atas gunung itu kan dengan kaki, tangan yang bersih itu, dan itu tangan, dan jiwanya tidak mendengar apa yang palsu, itu telinga kita kan. Jadi kita harus dengar firman Tuhan, bukan pesan dari dunia, dari si ular seperti yang dilakukan Hawa. Saya tahu bahwa ini sangat sulit, tapi untuk kita hidup dalam budaya di mana hal-hal dunia yang berdosa telah menjadi begitu sangat diterima oleh dunia. Di TV kita melihat film-film yang seksual, atau kita lihat perempuan pakai baju yang menunjukkan, dan mungkin dunia terima itu, tetapi itu tidak diterima oleh Tuhan. Apakah kita nonton film seperti itu kalau Tuhan di ruangan dengan kita? Tidak. Jadi saya doa kita Gereja Sion akan menguduskan telinga, tangan, dan kaki kita seperti ini. Fungsi-fungsi tubuh kita, dan semoga kita bisa naik ke atas gunung Tuhan dan berdiri di gunung Sion di hari akhir dengan orang-orang kudus yang lain. Amin. Poin yang ketujuh, kita harus melatih diri kita dalam kerendahan hati. Jadi setelah persembahan pentabisan, Musa itu mempercikan minyak dan darah kepada Harun dan pakaian mereka dan anak-anaknya juga. Imamat 8 ayat 30 dikatakan, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikan kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi yang menarik di sini, minyak dan darah dipercikan kepada mereka kan. Jadi minyak itu adalah Roh Kudus dan darah itu adalah darah Yesus, darah pengorbanan. Jadi kita bisa pikirkannya seperti ini. Roh Kudus tugasnya adalah untuk menyambungkan kita kepada Yesus. Jadi bayangkan Yesus itu seperti jembatan. Jadi seperti dia seperti jembatan kepada Yesus. Jadi di saat kita bertobat, dosa kita dipindahkan kepada kayu salib dan memakukannya ke kayu salib. Dan bayangkan, dia ambil darah Yesus dan memperciknya kepada kita untuk membersihkan kita dari segala macam dosa. Itu tugas Roh Kudus. Dia sangat mengasihi kita. Roh Kudus sangat mengasihi kita. Dan darah Yesus Kristus yang dipercikan kepada kita bisa menyelamatkan, karena dosa apapun bisa diampuni. 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dikatakannya itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi kita bisa lihat bahwa Roh di sini menguduskan kita melalui darah. Dia sangat mengasihi kita. Jadi di saat kita berdosa, dia nggak bisa tunggu untuk hilangkan dosa itu dengan darah. Jadi dia hanya tunggu untuk kita bertobat. Ampuni aku Yesus karena aku telah melakukan dosa. Tolong bersihkan aku dengan darah kudusmu. Kita tinggal doa seperti itu aja. Dan langsung kita diperbarui. Kita adalah orang berdosa yang parah, tapi Yesus adalah penyelamat yang lebih besar. Jadi mengakui dosa juga bagian dari latihan kita dan kesalehan kita. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi dikatakan kita harus mengakui dosa kita satu dengan yang lain. Dan ini adalah latihan rohani untuk mengakui dosa. Kita seharusnya ada teman di mana kita tuh bisa mengaku, kalau bisa ya itu pasangan, suami istri, atau teman rohani yang sangat dekat yang kita bisa percaya. Jangan mengakui dosa ke setiap manusia, kita harus berhikmat. Tetapi itu adalah berkat untuk ada seorang partner yang kita bisa curhat. Kalau saya, teman yang saya curhat itu ada di Scotland, teman sekolah di Scotland. Saya bilang, saya lakukan dosa, tolong doain saya. Saya jatuh dalam godaan lagi, tolong bantu doa. Poin yang ke-8, kita harus melatih mata rohani kita untuk bisa melihat Tuhan. Ini poin yang terakhir, Imamat 8 ayat 31 sampai 32. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan kemah pertemuan, di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam baku untuk persembahkan pentabisan, seperti yang telah dikuperintahkan dengan berkata Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Jadi Harun dan anak-anaknya, mereka makan di dalam kemah suci Tuhan. Ayat itu adalah perjamuan pentabisan. Ini menyimbolkan suatu keistimewaan yang imam bisa nikmati untuk bisa berdiam dan memakan dan bersekutuan di hadirat Tuhan. Jadi nggak semua orang bisa lakukan ini, hanya para imam. Dan ini disebut sebagai ini adalah disiplin perhatian Tuhan. Disiplin perhatian Tuhan. Gampang untuk kita memperhatikan Tuhan kalau kita di dalam rumah Tuhan, di gereja kan? Sangat mudah. Tetapi bagaimana kalau kita udah di rumah? Bagaimana kalau kita pergi ke kantor kerja? Bagaimana kalau kita lagi melakukan bisnis atau kita sedang bergaul dengan teman-teman? Kita harus ada disiplin perhatian Tuhan untuk bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan, untuk hidup di hadapan wajah Tuhan. Perjanjian Lama ada contoh Yusuf. Tuhan tidak bicara kepada Yusuf kecuali di luar dari menerjemahkan mimpi-mimpi kan. Tetapi sebelum itu, istrinya Potifar, perempuan yang sudah nikah, tarik dia maksa untuk tidur bersama. Tapi Yusuf bisa menolaknya dan dia melarikan diri. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan ada di dalam kamar bersama dia. Orang tidak bisa melakukan perzinahan kalau di ruangan ada orang ketiga kan. Sangat aneh. Jadi Yusuf tahu Tuhan ada di sana bersama dia. Maka kita harus menganggap disiplin ini dengan serius. Kita harus latih mata kita untuk bisa lihat hadirat Tuhan dan hidup di hadapannya. Kita harus sadar siapa di dalam kamar bersama kita. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kesimpulannya, mari kita recap bagian-bagian tubuh rohani yang kita harus latih. Kita harus kembangkan panggilan kita nomor 1. Lalu kita harus memiliki niat yang murni. Kita harus menyerahkan dosa dan keberhasilan kita. Kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Kita harus berlatih dalam menerima kasih Allah. Kita harus mendedikasikan telinga, tangan, dan kaki kita untuk melayani Tuhan. Kita harus berlatih untuk dalam kerendahan hati. Kita harus melatih mata rohani kita untuk melihat Allah. Ini semua tanggung jawab kita sebagai imam yang dikuduskan oleh Yesus Kristus. Pengkhotbah besar Amerika Jonathan Edwards pada tahun 1722 menulis 70 resolusi di hadapan Tuhan dan meninjaunya setiap minggu. 70 resolusi, dan saya ingin membacakan beberapa untuk Anda. Resolusi yang kelima, bertekad tidak pernah kehilangan satu momen pun, tetapi memperbaikinya dengan cara yang paling menguntungkan yang bisa. Resolusi yang keenam, bertekad untuk hidup dengan segenap kekuatanku sementara aku hidup.
Yang nomor 17, bertekad bahwa saya akan hidup seperti yang saya berharap telah saya lakukan ketika saya datang untuk mati. Yang nomor 37, bertekad untuk bertanya setiap malam ketika saya akan tidur, di mana saya telah lalai, dosa apa yang telah saya lakukan, dan di mana saya telah menyangkal diri saya sendiri. 20-an nomor 30. Oke. Resolusi 28, 43. Bertekad tidak pernah sejak saat itu sampai aku mati untuk bertindak seolah aku adalah milikku sendiri, tetap sepenuh dan seluruhnya milik Tuhan. Dia tulis resolusi-resolusi ini waktu dia umur 19. 10 tahun lebih muda dari saya dan 10 kali lebih dedikasi kepada Tuhan. Dia adalah orang yang komit dirinya kepada kesalehan, dan pelayanan dia pada dunia adalah buah dari kesalehan dia. Saudara-saudari, kesalehan itu adalah keistimewaan kita yang kita miliki. Itu adalah dari panggilan orang yang benar-benar percaya. Itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa neraka ada di belakang dan surga di depan. Tugas kita dan tanggung jawab kita dan warisan kita. Maka kapan kita harus mulai? Terbaik adalah 5 tahun yang lalu. Yang kedua, hari ini. Saya doa kita mulai hari ini. Amin. Buskup J.C. Ryle menulis sebuah pamflet kecil berjudul Thoughts for Young Men, pikiran untuk anak muda. Dan inilah yang dia katakan. Dia bilang besok adalah hari iblis, tetapi hari ini adalah hari Tuhan. Iblis tidak peduli seberapa rohani niatmu atau seberapa suci tekadmu, selama itu ditetapkan untuk hari esok. Jangan biarkan iblis menyesatkan Anda. Jawab dia, tidak setan, itu akan terjadi hari ini. Hari ini, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami telah melihat kasih karunia yang Engkau telah berikan kepada kami melalui Yesus Kristus yang telah mentabiskan dan mengurapi kami sebagai para imam. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk keistimewaan dan tanggung jawab. Dan sekarang kami bisa mendekati Engkau dalam nama Yesus dan bertumbuh dalam kesalehan di dalam nama Yesus. Bantu kami Tuhan untuk memiliki keyakinan yang dalam dari tujuan Engkau di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa bertumbuh dalam kesalehan. Dan bantu agar gereja Sion menjadi gereja di mana semua orang berusaha untuk kesalehan. Kami doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.